Tapi saya melihat di beberapa pemberitaan, bupati yang sekarang, yang kemarin itu, dapat penghargaan terus Bang Moni. Realis. Itu satu kondisi. Kontradiksi nggak sih dengan kondisi di lapangan? Pemerintahan daerah Kabupaten Buru Selatan, dia masuk sebagai nominasi kabupaten dengan tingkat fasilitas dan kualitas layanan kesehatan terbaik di Provinsi Maluku. Kenyataannya? Kenyataannya, Oke, kita parkir lagi di istana. Balik lagi di podcast Jurnalis on Content Creator. Kali ini saya kedatangan seorang tokoh dari Indonesia Timur, tepatnya dari Buru Selatan. Rahmat Moni. ya siap. Halo Bang, panggilannya Bang Moni? Moni. Bang Moni. Apa kabar nih Bang Moni nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Bang, makasih loh Bang ya udah datang ke tempat podcast kita nih. Bang Moni. Moni itu apa artinya Bang kalau boleh tahu? Ya, Moni itu sebetulnya itu marga. Iya. Nah, dia ada artinya secara lokal itu ada, namun ya kurang banyak yang tahu lah. Karena itu kan identitas lokal. Identitas lokal. Ya. Ya. Oke. Bang Moni, bisa diceritakan Buru Selatan itu di mana sih sebenarnya? Buru Selatan itu adalah salah satu kabupaten yang kurang lebih itu mekarnya di tahun 2008. Nah, itu di Indonesia Timur ada satu pulau besar namanya Pulau Buru. Nah, Pulau Buru ini ada 2 kabupaten kota. Dia satu pulau cukup besar, di sana terdapat 2 wilayah administrasi. Nah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Pertama Kabupaten Buru dimekarkan. Nah, pasca itu di tahun 2008 baru kemudian Kabupaten Buru itu Buru Selatan itu mekar. Nah, ini salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang masih cukup muda usianya. Baru 15 tahun pemerintahan definitifnya. 15 tahun. Ya. Bang, kan masih banyak masyarakat yang awam ya soal Pulau Buru Selatan. Dan ternyata itu di Maluku ya. Karena orang selama ini kan taunya Maluku itu Ambon nih Bang ya. Dan ternyata berbeda Bang ya. Berbeda pulau juga ya dengan Pulau Ambon ya. Betul. Jadi kalau bicara soal Indonesia Timur, itu kan tentu cukup besar wilayahnya. Nah, terdiri dari beberapa provinsi. Ada Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta Nusa Tenggara Timur. Nah, kita berada di posisi Provinsi Malukunya. Nah, Provinsi Maluku itu kan salah satu provinsi tertua nomor urut ke-8 kalau nggak salah. Yang juga ya turut berpartisipasi dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu sudah cukup tua. Nah, di sana terdiri dari sekitar beberapa kabupaten kota. Nah, termasuk Buru Selatan ini. Nah, di wilayah Indonesia bagian barat atau Indonesia secara kolektif, orang lebih mengenal kota Ambon daripada kota-kota yang lain. Nah, karena memang kota Ambon ini adalah salah satu kota tertua di kawasan timur Indonesia. Nah, dan ini merupakan pusat kota atau ibu kota Provinsi Maluku itu di Pulau Ambon. Nah, selain dari situ, ya termasuk karena ini kota yang cukup tua, maka peradaban masyarakat setempat itu juga lebih terkemuka daripada kota-kota pada kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, karena memang juga saat itu belum mekar-mekar juga. Dulu kan baru Maluku dan Maluku Utara. Nah, kabupatennya kan. Nah, lalu kemudian baru mekar jadi provinsi baru lagi, dan kemudian mekarlah kabupaten-kabupaten yang lain itu. Pulau Buru ini juga adalah pulau yang tidak kalah baik dari aspek sumber daya alamnya, sumber daya alam baik itu dari aspek kehutanan, pertanian perkebunannya, maupun juga dari aspek kelautan perikanannya. Nah, kalau misalkan kita kenal yang akhir-akhir ini digenjot misalkan untuk di Sulawesi Tenggara. Nah, itu kan lebih ditonjolkan kekayaan alam lautnya. Nah, sama Buru Selatan pun alam lautnya juga bagus sekali. Nah, kalau misalkan itu dikembangkan untuk potensi pariwisata, snorkeling, diving, dan lain sebagainya untuk wisata alam bawah laut itu cukup keren sekali.
Jadi harusnya nilai jualnya lebih tinggi dan lebih mudah untuk terkenal. Nah, kemudian kembali bicara soal potensi alam daratnya, hasil pertanian perkebunannya. Nah, di pulau itu juga kan terdapat kandungan mineral atau kekayaan alam berupa mineral. Nah, ada juga hasil hutannya, baik dari kayu dan lain sebagainya yang memang cukup bernilai. Nah, value-nya cukup tinggi. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian harusnya bisa membuat daerah ini semakin berkembang dan semakin terkenal atau mudah terkenal. Kenapa? Karena ada variabelnya, ada indikatornya, ada kekayaan alam baik darat maupun laut. Nah, tinggal pengorganisasian aja. Nah, jadi diorganisir untuk kemudian potensi-potensi alam ini bisa kemudian mendatangkan perubahan ataukah mendatangkan satu income untuk daerah itu. Nah, dan itu tentu harusnya dilakukan oleh organisasi pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat. Nah, ini kan yang kemudian agak terdapat kecolongan di sana. Yang pada akhirnya ini kok daerah dekat dengan Sulawesi, tapi kenapa orang tidak kenal? Nah, walaupun kita tidak menafikan bahwa ya Ambon ya sudah pasti ini provinsi, kota provinsi dan semua orang kenal. Nah, tapi bicara soal pengembangan kota-kota di Provinsi Maluku, selain kota Ambon yang menjadi kota provinsi itu, nah kota-kota lain itu harusnya lebih terkenalnya itu adalah kota Kabupaten Buru Selatan. Bang Muni, kalau soal potensi adat di sana, apa sih kira-kira yang unik dari Buru Selatan ini, Bang? Adatnya gitu. Khususnya di Provinsi Maluku, siapa yang tidak tahu bahwa memang ini daerah adalah daerah yang sangat kental dengan adat istiadatnya. Nah, jadi masing-masing daerah di Provinsi Maluku itu punya adat istiadat dan kebudayaan masing-masing, ada tradisi lokal masing-masing. Nah, kembali juga untuk Kabupaten Buru. Nah, untuk Pulau Buru, baik ini Kabupaten Buru dan Buru Selatan, karena ini hampir satu tradisi di pulau ini. Jadi ada tradisi-tradisi lokal yang kemudian itu dikembangkan menjadi adat istiadat dan kebudayaan, baik dari aspek keagamaannya, dari juga soal lingkungan sosialnya. Nah, ini memiliki norma yang cukup kuat. Nah, yang memang ini juga dalam diskusi-diskusi kita saya sampaikan juga bahwa ini perlu dilihat secara serius. Kenapa? Karena kekayaan lokal ataukah hukum adat maupun adat istiadat masyarakat setempat itu menjadi sumber energi utama. Nah, kekuatan suatu wilayah, suatu daerah atau suatu masyarakat itu terdapat pada adat istiadat dan kebudayaan lokalnya. Kearifan lokalnya itu menjadi satu entitas yang kemudian menjadi tameng untuk masyarakat ataukah daerah itu tersendiri. Nah, jadi di Buru Selatan ini pun sendiri sama. Nah, ada beberapa tradisi-tradisi adat lokal yang memang itu menjadi ciri khas masyarakat setempat, yang mungkin juga agak sulit untuk diterangkan terkait dengan praktek-prakteknya dan lain sebagainya, karena itu menjadi tradisi lokal. Saya pikir kalau kita bicara soal prakteknya agak panjang ceritanya. Dan kita mesti ke sana, Bang, ya, biar tahu ya. Nanti disaksikan aja. Nah, Bang, filosofi hidup apa sih yang kuat sekali dipegang oleh masyarakat Buru atau khususnya Buru Selatan dalam menjalani hidup atau untuk berpikiran untuk maju, Bang? Filosofi hidup apa, Bang, yang Abang ya ketika kita lihat misalkan kita pelajari dari karakteristik masyarakatnya maupun dari lingkungannya, ya hari ini filosofi masyarakat Buru Selatan itu walaupun mungkin tidak bisa diterjemahkan secara perorangan, tetapi ketika kita lihat dari konteks pergaulannya kan bisa kelihatan tuh nilai mana yang kemudian lebih mendominasi, lebih ditonjolkan. Nah, di sana lebih condong ke cuman tiga nilai, yaitu nilai keagamaan, nah kemudian juga kebudayaan dan sosial. Nah, tiga nilai ini yang kemudian benar-benar dipegang teguh oleh masyarakat sana untuk kemudian bisa berinteraksi sehari-hari agar kemudian bisa hidup survive. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Pejuang semua berarti, Bang, ya? Pejuang semua. Dalam hidup ya. Masyarakat di sana ya bukan dan untuk saat ini ya, mungkin bukan hanya bicara soal aspek pejuang. Nah, tapi sudah masuk pada ranah yang lebih serius lagi dari itu. Nah, kenapa? Karena ini kabupaten yang sudah 15 tahun menjalankan pemerintahannya. Nah, tetapi masyarakatnya itu masih sangat tertinggal. Bahkan tertinggal banget kira-kira begitu.
Nah, jadi kalau saya pikir mungkin level perjuangannya itu sudah lebih serius daripada perjuangan ya masyarakat-masyarakat di kabupaten kota lainnya di tanah air Indonesia. Iya. Bang Moni melihat kemajuan Buruh Selatan selama hampir 20 tahun otonomi daerah dibentuk di sana. Sesuai harapan atau belum? Kalau misalkan kita personifikasikan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk angka ya mungkin 0,1% perkembangannya. Hah? Belum Serius, mencapai Bang? 1%. Selama puluhan tahun itu belum? Yes. 0,1%. Kenapa, Bang? Nah, ya sekarang gini. Hadirnya suatu pemerintahan itu otomatis kepentingannya cuma dua, untuk membangun manusianya dan kemudian juga membangun daerahnya. Nah, membangun manusia ini kepentingannya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Nah, membangun daerah ini tentu mengarah kepada sarana-sarana atau fasilitas pelayanan publik yang kemudian itu bertujuan untuk mempermudah konektivitas maupun aktivitas masyarakat. Nah, agar kemudian orang yang berkepentingan untuk misalkan mengembangkan potensi usahanya itu bisa berjalan secara baik. Orang yang kemudian misalkan juga bertujuan untuk sekolah, katakanlah anak-anak sekolah mau tentu kan orang sekolah ini pengen setiap hari pergi sekolah dengan selamat, pulang dengan selamat. Nah, pergi dengan nyaman, pulang dengan nyaman, sampai datang ke sekolahnya juga bisa mengenyam suatu pendidikan yang baik, gitu ya? Baik, layak, dan maju. Ya. Nah, tapi sama sekali tidak ada di Buruh Selatan. Kenyataannya? Kenyataannya nihil sekali. Nah, maka tadi saya katakan ketika dipersonifikasikan dalam bentuk angka, maka angkanya hanya 0,1%, belum mencapai 1%, masih 0,1. Kalau tingkat perekonomian penduduknya, Abang sudah melihat apalagi itu lebih mundur lagi. Nah, karena gini, jadi hadirnya suatu daerah itu kan kepentingannya itu. Nah, maka bagaimana pola pikir pemerintah daerah itu, terutama satu adalah mengembangkan indeks pembangunan manusianya, meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Yang kedua adalah membangun daerah. Yang ketiga adalah bicara aspek perekonomiannya. Nah, suatu daerah itu ataukah suatu negara ketika angka pertumbuhan ekonominya lemah, maka itu tentu masyarakat lebih dekat dengan kemiskinan atau kesengsaraan. Nah, karena ya masyarakat itu kemudian akan hidup dan survive dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang dibangun itu. Nah, katakanlah misalkan sekarang bicara soal konsep bernegara, berapa sih lapangan pekerjaan yang kemudian disediakan oleh negara? Nah, untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini kan menjadi problem. Nah, berapa sih gaji yang kemudian diberikan oleh negara? Nah, untuk setiap pekerja-pekerja yang ada di Indonesia, katakanlah gaji PNS. Nah, gaji PNS misalkan di kisaran 3 juta atau 4 juta rupiah. Nah, atau UMR katakanlah mungkin untuk di DKI katakanlah 4 jutaan. Ini cukup nggak untuk hidup sebulan? Kan nggak cukup. Nah, cukup nggak anggaran 4 juta, anggaran 3 juta ini untuk misalkan membayar uang sekolah anak, nah untuk biaya makan sehari-hari. Nah, ini kan tentu sangat jauh dari cukup. Nah, ketika pola pikiran kita hanya mengarah ke situ, ya sudah, kita akan kemudian hancur. Nah, maka di sini butuh dikembangkan potensi-potensi perekonomiannya agar kemudian bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf maupun kualitas hidupnya. Nah, hari ini bicara soal di konteksnya Buruh Selatan, mungkin angka pertumbuhan ekonominya masih 0%. Rendah. Di Indonesia termasuk rendah ya, Bang? 0%. Wow, berarti nggak tumbuh? Nggak tumbuh. Nah, sekarang gini, angka pertumbuhan ekonomi lokal itu diukur dari mana? Nah, kalau dalam rumus perekonomiannya kan dilihat dari GDP-nya. Nah, kalau di daerah, dilihatnya dari mana? Dari PAD-nya, pendapatan asli daerahnya. Nah, itu kemudian akan mengukur laju perekonomian suatu daerah. Nah, PAD Kabupaten Buruh Selatan ini sangat miris, mungkin cuma sekitar 5 miliar. Nah, ini kan angka yang untuk suatu daerah itu kan kecil banget. Bahkan kalau di Jakarta itu sekelas kecamatan mungkin, Bang, yang nggak nyampe ya. Anggarannya ya. Itu mungkin itu kelurahan juga masih lebih dari itu. Nah, jadi kalau ditanya soal pertumbuhan ekonominya sama sekali tidak maju, tidak tumbuh. Kenapa potensi seperti perikanan, perkebunan, bahkan wisata tidak bisa tergarap dengan baik di sana, Bang? Faktor apa sih sebenarnya? Ya kan gini, masyarakat ini berharapnya ke siapa? Iya. Kan begitu.
masyarakat ini dia hanya bisa berkebun, dia melaut. Nah, dia nangkap ikan, kemudian dia mencari hasil alam, baik itu pertanian perkebunan maupun hasil alam yang lainnya. Nah, dia hanya sebatas itu. Setelah hasil itu dia peroleh, mau dikemanakan ini? Nah, katakanlah masyarakat itu sekelompok nelayan berhasil mendapatkan 1 kontainer ikan per hari. Ikannya mau dikemanakan? Dijual? Nah, ya dijual kemana? Kan begitu. Nah, dia kan hanya sebatas menangkap saja, menghasilkan saja. Nah, pertanyaannya hasil ini mau dikemanakan? Harusnya ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah sebagai stakeholder di suatu daerah atau suatu tempat, mereka yang kemudian memikirkan itu, merumuskan satu kebijakan yang kemudian bisa menyelamatkan hasil tangkapan nelayan atau hasil hutan dari masyarakat itu, baik pertanian perkebunan. Nah, agar bisa terselamatkan. Nah, hasil hutan mungkin bisa disimpan dalam bentuk yang dalam waktu yang lama, tetapi kan nanti akan resisi nilainya. Nah, dari tangkapan ikan, ikan 1 kontainer disimpan 1 hari ya busuk semua. Nah, jadi disinilah dibutuhkan peran strategis pemerintah untuk kemudian bisa merumuskan suatu kebijakan publik yang berkepentingan menyasar kepentingan masyarakat itu atau bisa menyelamatkan itu. Nah, kan begitu. Yaitu di mana? Ya, pemerintah harus kemudian mendesain satu sistem yang kemudian itu bisa mendistribusikan. Pemerintah harus berpikir bagaimana setelah hasil ini sudah diperoleh masyarakat, ini kemudian dikanalisasi untuk kepentingan daerah. Berarti dia berpikir dari mana aspek distribusinya. Nah, kemana ikan ini akan didistribusikan? Nah, maka setelah distribusinya dia pikirkan, nah, yang berikutnya dia pikirkan lagi off-taker-nya. Sudah ada nih jalur distribusi ke Makassar, ke Jakarta, ke Kalimantan. Apalagi secara jarak dekat ya? Dekat. Lebih dekat. Katakanlah sudah masalah problem distribusi sudah selesai. Nah, problem berikutnya ini off-taker. Nah, siapa yang kemudian siap sedia untuk membeli hasil tangkapan itu? Nah, kalau dalam skala kecil kan bisa dipasarkan di pasar lokal. Tapi dalam skala besar, kalau hanya untuk skala kecil itu kan tentu tidak begitu signifikan dalam mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nah, tetapi untuk kepentingan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi itu tentu pemerintah harus kemudian merumuskan kebijakan strategis itu. Nah, problem perikanan di Maluku itu adalah pada ada 3 persoalan serius. Satu itu adalah dari segi sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia yang kemudian punya kemampuan untuk mengolah hasil tangkapan itu, baik dari penangkapan maupun dari hasil tangkapan. Nah, yang kedua dari aspek distribusinya. Nah, masyarakat ini kan pasti kewalahan di sini. Nah, dia nangkap kalau misalkan nggak ada wadah untuk menampung, untuk mengolah, akan busuk. Nah, masyarakat nggak mungkin berpikir sampai di situ. Nah, di sini butuh peran pemerintah. Kemudian yang kedua, soal distribusinya, bagaimana masyarakat di wilayah terpencil itu akan berpikir bahwa ikannya akan didistribusikan ke Sulawesi, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, kan nggak akan kejangkau itu oleh masyarakat lokal. Nah, satu hal yang mustahil bagi mereka. Di sini butuh siapa lagi? Butuh pemerintah. Pemerintah harus kemudian hadir untuk memikirkan jalur distribusinya atau memikirkan problem distribusi ini harus seperti apa resolusinya. Nah, tidak sebatas itu. Yang ketiga, ketika problem distribusi sudah terjawab atau berhasil diresolusi, problem berikutnya adalah off-taker-nya. Di mana pasarnya? Ikan ini akan dibawa untuk dijual kemana? Ketika sudah berhasil dibawa di Jakarta, adakah pengusaha yang sudah siap sedia untuk membeli secara langsung? Kan nggak mungkin dibawa ke Jakarta, nanti ikan 100 kontainer dari Maluku dijual di pasar ikan Keramat Jati, itu kan nggak mungkin. Nah, bisa penuh itu jalanan. Nah, ini menjadi problem. Problem berikutnya itu off-taker itu. Nah, maka pemerintah untuk mengelola hasil perikanan di Indonesia Timur pada umumnya atau di Buru Selatan secara khusus adalah 3 aspek ini yang harus diperhatikan benar-benar nih. Begitu 3 aspek ini sudah mampu diselesaikan, maka lancar itu. Nah, pertanyaannya, ini bisa nggak diselesaikan? Nah, kan bisa saja. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini problem yang memang cukup serius, tetapi kan bisa diselesaikan dengan skema apa? Dengan skema pembiayaan. Nah, dengan skema apa? Dengan skema kerjasama. Pertanyaannya, pemerintahnya punya niat nggak untuk menyelesaikan itu? Selama ini Abang melihat sudah ada niat untuk itu? Nggak ada. Nah, entah tidak ada niat atau tidak ada idenya. Kan cuma itu.
Nah, ada niat nggak ada ide sama aja. Nah, ada ide nggak ada niat sama aja. Jadi untuk membangun suatu daerah itu harus benar-benar punya dua aspek itu. Yeah. Punya niat, punya ide. Nah, itu masalah yang harus benar-benar dijawab oleh pemerintah. Oke. Nah, Bang, padahal kan bupati yang sekarang ini kan sudah hampir 2 periode ya. Bahkan setahu saya bupati yang sekarang itu suaminya juga sempat memimpin buruh. Tapi kenapa kok ide-ide itu justru tidak muncul ya, Bang Moni? Bang Moni melihatnya kenapa itu? Ya kan saya bilang tadi, untuk melihat kondisi perjalanan pemerintahan Buruh Selatan dari periode pertama sampai periode yang ketiga, nah kita nggak usah sebut. Sorry Bang, udah berapa gubernur sih selama ini? Berapa bupati? Udah 3 bupati. Sudah 3 bupati. Ya, udah 3 bupati. Nah, dan itu sama saja. Nah, karena memang dari dinasti yang sama. Nah, jadi ya nggak akan berubah. Ketika dipertahankan lagi, ya itu lagi hasilnya. Ya muter-muter aja gitu-gitu aja, Bang. Ya? Nah, karena tadi kalau bicara ide kan begini. Orang kalau punya niat, walaupun tanpa dia punya ide, maka dia bisa berkonsultasi. Nah, dia bisa berdialog. Nah, meminta saran pendapat dari pihak-pihak lainnya. Yeah. Nah, kan pasti dapat idenya. Nah, problem seriusnya ini punya niat nggak? Kan itu. Tapi saya melihat di beberapa pemberitaan, bupati yang sekarang, yang kemarin itu, dapat penghargaan terus, Bang Moni. Itu satu kondisi. Kontradiksi nggak sih dengan kondisi di lapangan? Iya, bukan kontradiksi lagi. Udah benar-benar kontra kenyataan. Tidak sesuai kenyataan. Iya, kalau kontradiksi kan masih secara diksi, ini kenyataannya benar-benar tidak ini, jadi udah kontra kenyataan. Nah, dan itu satu kondisi yang sampai saat ini membuat masyarakat Buruh Selatan itu bingung. Khususnya soal apa? Soal penghargaan-penghargaan tadi, semuanya. Misalkan, nah, misalkan gini, kita tidak bicara oknum ya, tetapi kita bicara soal pemerintahannya. Yeah. Bupati ini merupakan satu jabatan publik yang kemudian itu berdasarkan legitimasi undang-undang. Gini, jadi bicara soal Buruh Selatan, penghargaan kan banyak sekali pemerintah yang dapat. Banyak. Nah, beritanya yang juga paling banyak. Krusial atau yang paling penting itu terkait dengan penghargaan dari aspek kesehatannya. Nah, pemerintahan daerah Kabupaten Buruh Selatan dia masuk sebagai nominasi kabupaten dengan tingkat fasilitas dan kualitas layanan kesehatan terbaik di Provinsi Maluku. Kenyataannya, sebelum ke kenyataannya, saya mau ajak diskusi dulu nih. Sebuah ilustrasi. Menurut gini, fasilitas pelayanan kesehatan terbaik itu seperti apa sih? Ya, yang pertama ya murah, gratis lah ya, kualitasnya bagus. Ya, oke, soal murah, soal gratis itu mungkin itu urusan kedua. Tapi paling tidak, bicara soal standar pelayanan. Nah, ada nggak perawatnya? Ada nggak dokternya? Alat-alatnya lengkap nggak? Berkualitas nggak fasilitas kesehatannya, vaskesnya? Ini kan problem utama. Yuk murah, tapi kalau ke sana nggak ada dokter, ngapain? Mending ke dukun. Kan begitu. Murah, tapi ke sana nggak ada obat. Nah, ngapain? Itulah faktanya. Kabupaten mendapatkan nominasi fasilitas pelayanan kesehatan terbaik di Provinsi Maluku, tetapi begitu you sebagai pasien masuk ke rumah sakit itu, rumah sakit RSUD Kabupaten Buruh Selatan, maka paling pertama yang kita hadapi, yang dihadapi masyarakat setempat itu apa? Pertama datang, lalu kemudian masyarakat itu disodorkan surat perjanjian atau surat pernyataan kesepakatan untuk membeli obat dari luar rumah sakit. Itu satu. Bukan disediakan oleh pemerintah. Bukan disediakan oleh rumah sakit. Tanda tangan dulu itu surat baru bisa masuk. Ada syarat seperti itu? Seperti itu. Kenapa? Karena di rumah sakit itu nggak ada obat. Nah, jangankan obat, infus itu, rumah sakit tanpa infus itu gimana ya? Rumah sakit tanpa infus itu kayak Baim nggak pakai baju, jalan-jalan di pinggiran Monas. Malu dong Bang. Malu. Rumah sakit Buruh Selatan itu nggak ada infusnya. Sorry Bang, di sana ada berapa rumah sakit sih kalau boleh tahu? Cuma satu. Rumah sakit RSUD Kabupaten Buruh Selatan itu. Ya. Dan ini kita benar-benar observasi. Nah, observasi dan ini datanya konkret. Nah, jadi tidak ada
obat tidak ada infus tapi bisa mendapatkan itu kan cukup agak mengherankan kan. Nah, ini cukup mengherankan. Nah, itulah yang kemudian membuat kondisi masyarakat Buru Selatan itu bingung kok kenapa bisa seperti itu. Kalau jumlah dokter dengan jumlah masyarakatnya sudah sebanding belum Bang Moni? Jumlah dokter sama jumlah masyarakatnya itu kalau diangkakan itu 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1%. Berarti nggak ada dokter cuma satu aja Bang ya? Atau Ya, dokter di rumah sakit itu, kalau ke rumah sakit itu dokternya ya nunggu dulu. Nah, dokternya dicari dulu. Nah, dan ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat juga. Terus kalau sakit ini bisa sampai nyampe ke Kemendagri juga. Yuk kalau sakit dalam kondisi darurat masuk ke rumah sakit itu, ya 90% you mati. Sampai segitunya Bang? Itu fakta. Yeah. Nah, mungkin teman-teman dari JCC sekali-sekali bisa lah observasi persoalan itu di sana terkait dengan perkembangan kabupaten itu, karena itu ini jadi ini fenomenanya bukan soal fenomena apa namanya pemerintahan. Ini fenomena kemanusiaan sebetulnya. Ini sudah bicara soal fenomena kemanusiaan karena manusia-manusia di sana itu benar-benar terzolimi habis-habisan. Nah, cuma karena kultur masyarakat di sana itu tidak bergantung kehidupan pada pemerintah, jadi itu hal yang mungkin ya menjadi biasa-biasa saja. Karena sebelumnya, karena baru 15 tahun itu kan orang belum move on dari kebiasaan-kebiasaan dulunya. Misalkan dulu ya berobat harus ke dukun atau harus ke orang-orang pinter daerah di setempat lalu kemudian dibaca-bacain. Nah, ini kan kondisi ini kan masih benar-benar tersimpan secara memorial yang mungkin dalam hemat saya juga 15 tahun itu belum bisa untuk menghapus itu. Akhirnya masyarakat mungkin menganggap biasa-biasa saja. Tetapi orang-orang yang mungkin juga sudah terkontaminasi dengan kehidupan di kota dan lain sebagainya, baik mahasiswa yang kemudian pernah sekolah di luar itu, ketika kembali ke sana kan jadinya bingung, kondisinya kayak begini. Nggak berubah sama sekali ya? Nggak berubah. Nah ini di satu keadaan fatal yang kemudian ya tadi saya sampaikan bahwa mengherankan sekali, masyarakat di sana itu heran. Kok bisa dapat nominasi terbaik loh se-Maluku. Nah, tetapi faktanya seperti itu. Ya, Abang sendiri terakhir kali ke sana kan mungkin belum lama ya. Kira-kira sudah belanja masalah apa nih, Bang Moni? Mungkin yang sudah Abang catat di kantong Abang untuk kemudian Abang pikirkan ke depan. Jadi kita ini, saya dan teman-teman itu termasuk sangat konsentrasi dalam melihat perkembangan atau memantau perkembangan Kabupaten Buru Selatan ini. Nah, karena kami benar-benar asli masyarakat di situ, lahir di sana ya, kita keluarga juga di sana ya Bang ya. Di sana semua. Masyarakat asli di situ ya, kita tentu menyimpan perhatian serius. Nah, dalam perjalanan sekitar 15 atau 10 tahun belakangan ini kita benar-benar melihat, kita observasi permasalahan-permasalahan di daerah itu. Nah, dan permasalahan itu ya sangat kompleks. Nah, maka dalam benak kami pun kami sudah betul-betul memikirkan resolusinya. Nah, namun karena ya kalau eksekutif ini kita tidak kuasai, maka konsep ide-ide cemerlang itu akan menjadi angin lalu. Hanya sekedar ide aja. Ide aja, karena ketika ide ini kita sodorkan tidak dipakai, bisa apa kita? Maka kekuasaan eksekutif itu kemudian harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar memahami kondisi real persoalan masyarakat di sana, masyarakat setempat, lalu kemudian juga sudah mengantongi segudang resolusi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan kami karena benar-benar sudah mendarah daging dengan permasalahan-permasalahan di Buru Selatan itu, kami paham persis apa permasalahannya, bagaimana langkah resolusinya, nah bentuk eksekusinya seperti apa untuk bisa mengubah keadaan yang ada di sana agar bisa kemudian masyarakat Buru Selatan atau daerah Buru Selatan itu bisa berubah. Total berapa sih Bang warganya kalau boleh tahu? Buru Selatan itu jumlah jiwanya itu cuma sekitar 71 sekian ribu. Kecil. Nah, luas wilayahnya itu adalah 6.060 km persegi. Nah, 6.060 km persegi kalau dibagi berdasarkan jumlah jiwanya, nah maka itu bisa satu orang masyarakat itu bisa menguasai lebih dari 1 hektar tanah.
kalau dikalkulasikan dengan luas kabupaten itu. Oke. Nah, kalau satu orang menguasai 1 hektar tanah, sejahtera nggak dia? Sejahtera banget. Sejahtera dong. Itu udah susah itu Bang untuk dapat tanah sebesar itu di Pulau Jawa ya. Lah iya. Heeh. Nah, kalau satu masyarakat menguasai 1 hektar itu kan sejahtera. Pertanyaannya kenapa tidak sejahtera? Apa mungkin tidak ada formula dari pemerintah Karena setempat? tadi pemerintah itu tidak memikirkan formulasi kebijakan yang strategis yang pas untuk mengeksekusi problem-problem yang ada di kabupaten itu. Oke. Coba kalau misalkan pemerintah melihat itu, memikirkan itu, maka kan gampang saya bilang. Ya gampang-gampang susah lah. Nah, tapi kenapa kita menyulitkan persoalan itu? Orang udah ada kok skema pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Dia kan terlegitimasi berdasarkan Undang-Undang 32 itu dari sentralisasi otonomi daerah, dia punya hak otonomi loh. Iya. Nah, ngapain aja silahkan sepanjang aktivitas pemerintah daerah dalam hal ini katakanlah ruhnya kan di Perda tuh, pemerintahan tuh. Dia mau membuat kebijakan apapun maka dia bersandarnya pada undang-undang daerah. Yeah. Undang-undang daerah itu adalah peraturan daerah. Ini menjadi hukum tertinggi di daerah itu. Selagi hukum di daerah itu tidak bertentangan dengan undang-undang nasional, maka itu nggak masalah, silahkan jalan saja. Nah, tapi yang fatal lagi, kondisi agak lebih keliru itu banyak regulasi yang dibuat, yang itu ternyata dan itu juga bertabrakan dengan peraturan pemerintah pusat, dan itu tidak sama sekali tidak strategis. Seperti apa itu? Ya, ada beberapa persoalan ya. Kemudian misalkan gini, rumusan peraturan daerah yang mengatur harusnya yang paling penting apa? Mengatur terkait dengan pengelolaan potensi perikanan. Nah, pengolahan atau pengelolaan potensi sumber daya alam. Nah, baik alam laut, alam darat. Nah, ini ketika kemudian pemerintah bisa memikirkan ini, nanti akan kembali berkaitan dengan pertumbuhan ekonominya itu akan sangat relevan. Kenapa? Ketika pemerintah merumuskan suatu katakanlah peraturan daerah yang itu mengatur untuk membentuk badan usaha milik daerah yang konsentrasinya masing-masing. Satu mengurus hasil kelautan dan perikanan. Nah, satu mengurus hasil perkebunan. Nah, ketika katakanlah dalam contoh kecilnya 2 aspek ini saja ada regulasi yang mengatur tentang 2 potensi ini, lalu dikembangkan secara maksimal dengan formulasi kebijakan strategis, maka ini kan sah-sah saja. Nah, menyelesaikan persoalan, dan ini satu peraturan yang kemudian berdampak serius terhadap kondisi kehidupan masyarakat setempat, dan itu dia benar-benar sama dengan ruh Undang-Undang 32 itu. Ya, Bang Moni, kalau mendengar dari penjelasan Abang tadi, saya melihat bahwa Buru Selatan ini sangat potensial ya, dari segi ekonomi, wisata, perikanan, dan lain-lain. Apakah investasi di sana tuh sudah berjalan baik atau justru malah belum, Bang? Justru itu, di sana tidak ada satupun investor yang masuk. Tidak ada satupun? Tidak ada satupun. Sekarang gini, logikanya seorang investor, saya kebetulan juga karena sepak terjang saya itu lawyer, nah termasuk memegang banyaklah perusahaan. Nah, saya juga saat ini itu dalam posisi sebagai sekjen Federasi Pengusaha Kelautan Perikanan Indonesia. Nah, juga saya dalam posisi juga sebagai sekjen pada pengusaha budidaya nelayan lobster Indonesia. Nah, di situ ada sekelompok orang pengusaha yang sebetulnya sangat berminat untuk invest di Buru Selatan. Di Buru Selatan bahkan Maluku secara keseluruhan ya. Nah, tetapi ada problem serius yang kemudian menjadi pertimbangan di situ. Karena logika investasi itu orang akan melihat dulu kecenderungannya kan begitu. Pertama, dia melihat ini iklim investasinya bagus nggak? Satu, pertama mereka akan melihat pada potensi alamnya dulu. Nah, katakanlah komoditas yang disasar itu tinggi tidak nilainya. Nah, setelah itu dia akan memikirkan kira-kira di sini kondisinya seperti apa. Nah, faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan bisnisnya itu ada tidak, misalkan soal transportasi, yang kedua soal jaringan, yang ketiga soal fasilitas pelayanan publik lain yang kemudian itu berkaitan dengan kepentingan bisnis.
Nah, gimana orang mau investasi ke situ? Orang ke sana bingung mau tidur di mana? Hotel? Ya, di sana ya memang ada homestay kecil-kecil itu. Tapi belum mendukung untuk investasi, belum Bang. Ya? Banyak kan dari orang-orang kita yang ngeluh. Nah, jadi itulah yang menjadi problem serius. Kemudian jalanan. Orang jalan mau ngakses dari desa satu ke desa yang lainnya aja di beberapa pelosok yang sebetulnya itu sangat potensial, tapi nggak bisa, nggak ada jembatannya, jalanannya rusak. Sulit aksesnya. Aksesnya sangat sulit. Investor mana yang mau ke situ? Nah, kemudian katakanlah dalam radius 60 kilo dari kota, itu udah hilang arah, nggak ada jaringan. Nah, investor mana yang mau berinvestasi di tempat seperti itu? Karena investor mau berinvestasi itu harus pertama mempertimbangkan iklim investasinya itu harus benar-benar ramah lingkungan. Sementara prasarana di sana belum siap. Belum siap sama sekali. Investor mana yang mau masuk? Bahkan tidak ada ya, Bang? Tidak ada. Dia cuma ada di titik kota jaringannya. Yang mungkin ada. Nah, pertanyaan di kota itu ada apa? Orang investasi itu nggak mungkin di situ. Ada sasaran investasinya. Nah, komoditi apa yang kemudian pengen diolah? Nah, tentu berada pada kawasan-kawasan pelosok perkampungan dan itu butuh satu akses yang baik agar kemudian dia bisa nyaman dan bisa menjalankan aktivitas perekonomiannya dengan baik, kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan orang mau dari desa ke desa aja harus nyebrang air pakai rakit, nah kan susah. Padahal komoditi di sana sangat banyak ya, sangat Bang banyak. Boni, untuk di. Katakan lagi nih, misalkan dari hasil hutannya, perkebunannya itu ada kelapa. Kelapa di Buru Selatan itu jumlahnya ya tak terhingga lah kira-kira. Kalau misalkan bisa dikanalisasi untuk kemudian bangun sebuah perusahaan yang konsentrasi mengelola hasil kelapa itu bisa maju sekali. Nah, semisal sekarang minuman-minuman kelapa itu kan banyak sekali, hidrokoko dan lain sebagainya udah mulai rame itu. Nah, produksi-produksi santan kelapa, makanan, kosmetik dan lain sebagainya bahannya kelapa. Nggak mungkin orang pakai kelapa sawit. Nah, adanya di sana banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana investor ini bisa yakin dan turun? Orang kenal aja enggak. Maka di situ butuh peran pemerintah kembali lagi-lagi. Pemerintah itu dia bisa bermanuver untuk mengakses swasta-swasta yang bermodal itu. Lalu dia menawarkan, saya ini punya potensi alam sekian besar. Kalau dikalkulasi, katakanlah untuk angka kelapa dan ikan, produktivitasnya per bulan saya bisa memproduksi 1 juta ton semisal. Investor mana yang nggak mau? Nah, lalu iklim usahanya seperti ini. Nah, bagus, ramah lingkungan, akses internetnya mudah. Nah, konektivitas jalan jembatannya bagus, kita bisa mengakses daerah, ya kan kepentingannya itu. Nah, makanya kenapa Pak Jokowi programnya dulu itu benar-benar menggenjot pembangunan jalan itu, karena jalan itu benar-benar menentukan pertumbuhan ekonomi, karena soal transaksi itu. Nah, kalau misalkan di situ belum ada jembatan, katakanlah misalkan perumpamaan ada suatu desa ini potensi alamnya besar, tapi dia ingin menjual ke kota, karena tidak ada jembatan, dia harus melalui beberapa air dengan menggunakan rakit dan lain sebagainya, kan ongkosnya akan lebih tinggi. Betul. Orang malas juga, Bang, investasi kalau seperti itu. Tingkat kesulitan itu akan mempengaruhi merosotnya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang perlu dilihat secara serius di situ. Oke, Bang Muni, ini kan bicara soal pembangunan ke depan dalam waktu dekat kan akan, bahkan sekarang juga akan memasuki pilkada, Bang. Ya. Abang mungkin ada rencana untuk maju, untuk mengimplementasikan semua pemikiran Abang ini saat pilkada nanti, atau bagaimana, Bang Muni? Iya, memang saya sampaikan begini, saya walaupun agak sedikit ekstrim, nah karena memang basic saya itu pergerakan lapangan. Nah, kita ini nggak pernah duduk di ruang berhasil lalu memikirkan itu daerah. Kita pikirkan daerah, kita pikirkan ini Indonesia dari jalan ke jalan. Nah, jadi mungkin agak ekstrim aja kita. Tapi gini, saya sampaikan ke mereka, saya dan teman-teman saya, ada Faiz, ada Edo, ada Istap, dan lain sebagainya, masih banyak sekali teman-teman kita yang membentuk komunitas di Jakarta ini untuk konsentrasi mengontrol daerah itu. Tentu harapan kita daerah itu harus maju, harus berubah. Dengan dipimpin orang yang tepat. Orang yang tepat. Lalu kita kemudian melakukan satu pergerakan ekstra parlementer dengan tujuan ini sebagai kontrol sosial agar pemerintah itu bisa benar-benar punya niat untuk membangun.
Nah, tetapi daerah itu benar-benar tidak maju, bahkan dikorupsi dan lain sebagainya. Nah, ini kan timbul satu kegelisahan. Maka dari kegelisahan itu kemudian melahirkan sebuah asumsi atau pemikiran baru bahwa ternyata pergerakan ekstraparlementer atau kontrol sosial itu kemudian tidak bisa melahirkan satu hasil yang maksimal. Nah, maka kita harus bergerak untuk merebut eksekutifnya. Ada rencana maju, Bang, ya? Iya. Agar kita itu sebagai eksekutornya. Nah, ketika kita sebagai eksekutor, maka kita kemudian bisa mengimplementasikan nilai-nilai positif itu. Kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan yang berbasis pada kepentingan rakyat itu. Sekarang masalah masyarakat apa? Katakanlah berobat susah. Ya gampang. Tinggal panggil direktur rumah sakitnya, kepala dinas kesehatannya, apa yang salah di situ? Masalahnya apa? Nah, kok masyarakatnya ngeluh? Berkaitan dengan obat, ya udah beli obat. Berkaitan dengan fasilitas kesehatan, ya udah belanjakan. Kan ada anggarannya dari pemerintah daerah. Nah, kenapa itu tidak diselesaikan? Kan hadirnya pemerintah untuk menjawab itu. Masalahnya apa? Masyarakat ini mengeluh tentang jalan, jembatan di Kabupaten Buru Selatan itu jalanan rusak, jembatan tidak ada. Nah, ya sudah, tinggal cek lagi, ya udah bangun. Ada nggak anggarannya? Kan ada. Nah, jadi kita sebagai eksekutor pada pemerintahan itu kan tidak seperti kita memimpin sebuah lembaga organisasi swadaya masyarakat. Kita sudah pimpin tinggi-tinggi tapi harus bikin proposal lagi untuk mencari dana. Ini enggak, dananya sudah ada. Tinggal dieksekusi aja. Tinggal dieksekusi aja. Kalaupun kurang, kita kan punya legitimasi. Nah, tinggal kita lihat hasil alam kita itu, panggil pengusahanya, tinggal cek manuver kemana. Ini potensi alam saya. Nah, tinggal dikerjasamakan untuk apa? Kepentingan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, bisa mensubsidi silang pembangunan, tidak hanya mengharapkan anggaran negara, kan gitu. Nah, daerah kekayaan alamnya besar, tetapi masih berpikir negara terus yang membiayai. Walaupun itu merupakan sebuah kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dari sentralisasi-desentralisasi itu sampai ke tingkat otonomi daerah. Nah, jadi transfer kewenangan pusat itu sudah tentu dengan berdasarkan hak-haknya. Nah, tetapi kalau mengharapkan itu saja, misalkan Buru Selatan itu anggaran pendapatan belanja daerahnya itu sekitar hanya bertengker di angka 700-600 miliar. Nah, belanja pemerintah sekian persen katakanlah. Itu kan nanti mungkin juga masih kurang ya. Nah, pertanyaannya, kekurangan itu bisa dieksekusi dengan apa? Apakah pemerintahannya harus hanya duduk meratap nasib, berharap kepada Yang Maha Kuasa? Ya kan nggak begitu caranya. Yuk dikasih kewenangan, yuk dikasih legitimasi berdasarkan undang-undang, tinggal yuk bikin. Nah, yuk kelola yang mana untuk kepentingan apa? Nah, begitu semua potensi-potensi daerah itu dikelola secara maksimal dengan sistem pengolahan yang bagus, dengan rumusan kebijakan publik yang juga bagus, maka ini akan menjadi satu kolaborasi yang sangat bagus dan tentunya akan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonominya. Ketika ekonominya sudah tumbuh, meningkat nggak itu APBD? Meningkat nggak itu PAD-nya? Kan meningkat. Nah, ketika PAD-nya misalkan PAD Buru Selatan per tahun 2024 nanti adalah 100 miliar, itu kan bisa mengeksekusi berapa pembangunan jembatan, bisa mengeksekusi berapa fasilitas kesehatan yang ada di Buru Selatan itu, bisa menggaji secara maksimal berapa tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit maupun puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten itu, berapa tenaga dokter yang kemudian dihadirkan di situ. Nah, kan begitu. Padahal kan pemerintah juga kan secara khusus sudah ada juga anggarannya untuk menggaji itu. Nah, jadi benar-benar harus ada pemerintah yang punya ide kreatif dan ide yang mandiri. Nah, untuk mengolah kekayaan alam lokal itu agar bisa mendatangkan sumber pendanaan baru di daerah itu. Jadi bisa subsidi silang. Nah, permasalahan begitu timbul benar-benar bisa diselesaikan secara cepat. Ya, karena ada dananya. Kalau nggak ada PBD ya ada PAD-nya, eksekusi aja dari situ. Bang, kira-kira program apa ya atau gagasan apa yang Abang akan tawarkan nanti untuk ke masyarakat Buru Selatan? Makanya saya bilang, pertama berdasarkan perlu kita identifikasi, karena saya juga pekerjaannya adalah lawyer, maka saya harus berbicara berdasarkan fakta dan data. Nah, untuk menemukan fakta dan data, you perlu membuat suatu observasi. Nah, dari observasi itu ditemukanlah masalah-masalah itu, identifikasi masalah. Masalah di Buru Selatan itu satu,
ekspektasi semua orang ketika mau datang ke suatu kota, maka pasti mereka akan mengunjungi terutama adalah daerah ikoniknya. Misalkan si Masnya datang ke Buru Selatan, kota yang tidak pernah dikunjungi sama sekali. You datang di bandara atau di pelabuhan, bingung mau kemana. Nah, cuma ada dua asumsi. Kalau tidak memikirkan mencari penginapan terdekat, maka mencari daerah ikonik di kota ini, pusatnya di mana. Nah, ini daerah ini nggak jelas ikonnya. Nah, begitu you datang ke sana, you bingung. Ini kabupaten ini wajahnya di mana? Nggak jelas. Nah, tata kotanya amburadul. Nah, jadi ini problem utama karena ini konsekuensi dari undang-undang. You sudah berdiri sebagai suatu pemerintahan yang definitif, yang mandiri, maka you harus bangun ikon kota di situ kan. Nah, jadi pertama kita harus rekonstruksi dulu kotanya. Nah, wajahnya dulu Bang ya? Wajahnya dulu. Ya kita rekonstruksi pembangunan kota itu untuk mendesain wajah baru kabupaten itu. Agar dia bisa terkenal dulu. Bagaimana dia terkenal? Orang kotanya aja nggak jelas di mana pipi kanan, pipi kirinya. Nah, kan gitu. Jadi perlu direkonstruksi dulu. Maka tawaran untuk membangun kota itu gampang. Bahkan jenis kelaminnya belum jelas di Bang. Jelas. Wajahnya aja nggak jelas, gimana juga jenis kelaminnya. Jadi wajahnya dulu. Maka rencana atau program yang nanti ini adalah bagaimana merekonstruksi pembangunan kota itu. Nah, pertama dengan cara apa? Kita dengan semangat utamanya adalah membangun Grand City sebagai dasar untuk pola pembangunan kota yang berkelanjutan dengan target 10 tahun. Ini merupakan satu ekspektasi tertinggi kami. Nah, ekspektasi terbesar kami itu 10 tahun kemudian masyarakat Buru Selatan itu sudah bangga dengan kotanya. Namanya Kota Namrole. Bahwa kota gue ini seperti ini. Nah, dalam waktu 10 tahun itu saya dan teman-teman benar-benar mengekspektasikan Namrole itu ibu kotanya dikenal sebagai smart city. Nah, dalam jangka waktu 10 tahun. Maka dalam tahap pertama kita akan mendesain Grand City sebagai dasar untuk membangun smart city. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kotanya sudah kemudian direkonstruksi untuk dirubah, tentu berjalan paralel dong. Nah, maka kita akan lihat lagi problem-problem berikutnya apa? Problem berikutnya adalah problem kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatannya, baik dari tenaga kesehatannya, baik dari dokternya, baik dari ketersediaan fasilitas peralatan yang ada di rumah sakit itu, baik obat-obatannya, baik soal bangunannya yang kemudian harus layak untuk dipergunakan. Karena orang sakit juga sana lihat rumah sakitnya amburadul, kondisinya tidak mungkin, itu kan susah. Nah, dari konsep Grand City itu kan tentu tadi akan berpengaruh juga konsep membangun kesehatannya. Apakah akan menarik dokter dari luar atau mengutamakan warga? Kan gini, kita mengutamakan warga kalau warganya dokter. Kalau warganya nggak ada yang jadi dokter, masa ngambil wartawan untuk bekerja di rumah sakit kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus ngambil dokter. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan yang ada di situ dulu. Baru kemudian kita pikirkan berikutnya apa? Soal problem berikutnya kan problem pendidikan. Jadi kan bertahap tentunya nih. Selesaikan dulu problem kesehatannya. Setelah problem kesehatannya selesai, baru kita pikirkan problem pendidikannya. Nah, problem kesehatannya itu berupa tadi yang sudah saya sebutkan. Eksekusi dulu. Masalahnya apa? Kurang obat. Kurang obat itu karena apa? Kurang uang atau ada uang tapi nggak ada niat untuk dibeli. Nah, kalau kurang uang, kita pikirkan dananya dari mana. Jangan juga kembali ngeluh terhadap masyarakat kita ini nggak ada uang. Jangan begitu. Harus menjadi pemimpin harus benar-benar siap sedia untuk mengeksekusi semua kepentingan rakyat. You jangan ngeluh, you harus pikirkan masalahnya. You pikirkan resolusi dari permasalahan itu seperti apa. Itu yang harus ditawarkan kepada masyarakat. Jangan kemudian you meratap lalu mengeluh kepada masyarakat. Ingat, pemimpin itulah tempat mengeluhnya masyarakat. Bukan justru pemimpin yang mengeluh ya Bang? Oh jangan, kebalik itu. Itu you berdosa dunia akhirat. Nah, kan seperti itu. Nah, nanti problem berikutnya apa? Bicara soal meningkatkan indeks pembangunan manusianya, IPM-nya, maka tentu sasarannya adalah bicara soal problem pendidikan itu, sistem pendidikan yang ada di sana itu, atau soal problem-problem pendidikan yang ada di kabupaten itu sudah benar-benar ditangani secara serius atau belum. Pertama adalah tenaga pendidiknya. Yang kedua adalah tempat pendidikannya. You sekolah,
nggak ada guru, nggak ada sekolah, gimana ceritanya? Nah, belajar tanpa guru jadi iblis. Kan begitu. Ya kalau misalkan 10 tahun ke depan gurunya tetap nggak ada, tetap kurang, ya mana masyarakat di sana jadi iblis semua. Ayo kan? Iya. Karena filosofinya belajar tanpa seorang guru sesungguhnya ya you sedang belajar dari setan kan begitu. Ya, hasilnya jadi setan. Nah ini harus diselesaikan permasalahan ini. Nah datangkan tenaga pengajar yang punya prestasi, yang punya kapasitas intelektual. Nah kurangnya apa di sana? Oh ternyata di sana problemnya guru agamanya masih kurang. Harus diperbanyak. Sehingga apa? Benar-benar mendidik moral force anak generasi Kabupaten Buru Selatan itu. Nah, dengan target apa? 5-10 tahun ke depan, generasi ini akan menjadi output terbaik untuk membangun peradaban di masyarakat di Kabupaten Buru Selatan itu dari segi moralitas. Kalau diganti selama 10 tahun, 10 tahun itu kemudian Buru Selatan itu sudah benar-benar benar-benar moral force-nya itu terbangun. Karena guru agamanya dia punya prestasi. Nah, tapi kalau guru olahraga suruh ngajar pendidikan agama, kan banyak kan begitu sekarang. Nah, guru penjas ngajar agama. Nah, guru matematika ngajar bahasa Inggris. Mana ceritanya? Yang terjadi di sana seperti itu ya? Seperti itu. Nah, ini tenaga pendidiknya. Harus diselesaikan. Agar generasi Kabupaten Buru Selatan itu berguru pada guru yang benar, belajar pada guru yang benar, agar dia berprestasi. Nah, kan itu. Kurangnya apa? Soal bahasa, rata-rata masyarakat Buru Selatan itu berdasarkan data itu putus sekolah di angka 50% lebih putus sekolah per tahunnya. Terhenti di tingkat apa? Variatif, SMA, SMP dan SD. Nah, 50% lebih. Bahkan nggak ada yang kuliah kali Bang, jarang ada yang kuliah. Ada yang kuliah, tapi tadi dihitung dari 50% yang lulus itu. Nah, lalu setelah kita kuliah, kita lulus SMA, nah dengan kondisi keterbelakangan pendidikan semacam itu, tentu kita tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan zaman pada kota-kota besar. Semisal, saya lulus dari SMA Negeri Kabupaten Buru Selatan, semisal ya. Ya walaupun faktanya saya lulus dari situ. Nah, saya datang. Ekspektasi saya atau cita-cita terbesar saya saat itu adalah kuliah di universitas ternama di Indonesia, semisal UI. Saya mau ikut seleksi di UI. Bisa nggak itu? Gue di seleksinya itu, soalnya adalah soal bahasa Inggris. Yang ngajarin gue bahasa Inggris dulu itu guru matematika. Gimana cara saya jawab bahasa Inggrisnya itu? Tapi di sana ada kampus nggak Bang? Ada. Nggak ada kampus? Ya. Jadi, apakah nanti Abang ada rencana kalau misalnya diberi amanah akan membangun perkuliahan kampus? Soal kampus itu gampang. Jadi gini, itu sebetulnya output dari pendidikan tertingginya itu kan di kampus. Terserah orang kuliah itu mau kemana aja. Saya ngapain pikir bangun kampus di sana? Ya, gue pikir bagaimana anak Buru Selatan itu bisa kuliah di Kairo, kuliah di Turki, bisa kuliah di Amerika, bisa kuliah di negara-negara di Indonesia, di dunia belahan bagian barat maupun Timur Tengah yang punya kualitas. Nah, karena program saya itu. Salah satunya Bang ya. Salah satunya, kita akan mendorong pembiayaan untuk memberangkatkan lulusan-lulusan terbaik Buru Selatan itu untuk harus kuliah di luar negeri. Anggarannya dari? Kalau anggarannya dari APBD kan nggak cukup. Kan nggak mungkin membiayai mereka pakai APBD. Pertanyaannya, you kenal dengan siapa kan itu? Kalau saya kenal dengan rektor Universitas Al-Azhar di Mesir itu, gampang nggak saya sekolahin orang di sana? Ada koneksi di sana ya? Kan nggak, iya, kan gitu. Makanya saya bilang, you mau jadi pemimpin, you harus punya 3 ini. You harus punya basis ide, niat, relasi. Kalau you nggak punya 3 ini susah. You mau eksekusi permasalahan yang ada di sana bagaimana sementara you punya keterbatasan. Nah, sekarang misalkan dulu SMA ya udah ngapain? Siapa yang mau ke Kairo? Siapa yang mau ke Turki? Saya siap untuk mendorong itu karena banyak jaringan internasional yang kita pegang. Dengan harapan setelah mereka lulus akan kembali membangun darah wajib itu. Buru Selatan.
Nah, you kan berangkat menimba ilmu. Nah, kembali you harus wajib mengabdi di situ untuk membangun peradaban di sana. Kan itu. Nah, makanya saya sampaikan itu. Jadi harus benar-benar balance. Nah, tetapi kita harus benar-benar selesaikan persoalan itu dari akar, bahwa yang menjadi problem paling mendasar itulah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atasnya. Ini yang sekolah menengah atasnya itu yang perlu kita selesaikan dulu. Agar apa? Benar-benar digenjot di sini sehingga outputnya itu berkualitas agar dia bisa menghadapi tantangan perkembangan zaman itu. Dia kuliah di Jakarta, dia siap di UI. Dia kuliah di Jogja, dia siap di UGM. Dia kuliah di Bandung, dia siap di ITB. Dia kuliah di Surabaya, dia siap untuk masuk ITS. Dia punya nominasi untuk berkompetisi, kira-kira begitu. Nah, kan problemnya itu, you masuk ke ITB, komputer aja nggak ngerti, gimana ceritanya? Karena fundamentalnya itu belum berjalan bagus ya Bang ya? Oh iya, maka saya sampaikan, kalau kita yang diberi amanah ya sederhana, kita harus selesaikan itu. Satu sekolah, pertama, tenaga pendidikannya harus benar-benar paket full. Setiap guru itu mengajar bidang tertentu saja. Bahasa Inggris ajar bahasa Inggris saja, nggak usah ajar yang lain. Fokus di situ ya. Fokus, agar benar-benar dia punya prestasi itu anak didik. Oke. Nah, kemudian soal IT-nya. Nah, kita buat program itu untuk benar-benar membangun sistem pendidikan yang itu lebih mengedepankan, menitik beratkan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. You harus melek teknologi. Agar ketika you datang ke kota besar, you bisa aktivasi internet. Nah, you bisa aktivasi teknologi. Nah, agar you bisa masuk. Ya, Bang Moni, ini kan pilkada makin dekat ya. Abang sudah sejauh mana? Apakah sudah melakukan pendekatan ke beberapa partai? Sudah punya gambaran wakil? Dan bahkan saya dengar dari teman-teman buruh selatan di sini, Abang sudah banyak ya balihonya di sana bertebaran. Ya. Sudah sejauh mana Bang Moni? Mungkin boleh cerita? Ya, kalau soal baliho di sana itu soal pengenalan lah ya. Semua kandidat pasti melakukan itu. Nah, untuk pengenalan, karena tidak semua masyarakat buruh selatan itu akan kenal kita kan gitu. Nah, berbicara soal bagaimana membangun komunikasi ke partai, kita on progress untuk membangun itu. Nah, dan semua kandidat sekarang dalam tahap untuk berkoordinasi. Terpulang ke kita di internal, ya kita sudah merajut komunikasi di beberapa partai politik, lebih dari 5 partai politik kita sudah rajut komunikasinya, dan sudah hampir mencapai titik finish dalam tahap komunikasinya. Tinggal ya selanjutnya lebih dimatangkan lagi. Nah, jadi gambaran partai politik insya Allah sudah ada, gambaran wakil juga insya Allah sudah ada, tapi tentu kita belum publis karena ini semua masih bermain di wilayah remang-remang ini. Nah, kan begitu. Masih komunikasi lah ya di level itu ya? Level komunikasi. Ada rencana mungkin akan mendaftar ke sana Bang, kalau misalnya sudah. Iya kan berdasarkan tahapan dari KPU-nya kan bulan Agustus. Nah, setelah rekomendasi sudah diperoleh, nah tentu kita akan kembali ke sana dan daftar, karena buruh selatan sebetulnya tidak begitu rumit. Dia jumlah DPR-nya cuma 20, syarat parlemen threshold-nya cuma 4 kursi, cukup untuk mendaftar. Nah, sekarang sedang kita perjuangkan untuk bisa memperoleh tiket dan bisa berkompetisi di sana. Bang Moni optimis bisa mengalahkan calon-calon yang kuat di sana, bahkan petahana? Optimis dong. Nah, kita tentu ada statistiknya, kita tidak mungkin bicara membuai juga. Nah, ada skema statistik yang kita buat untuk menghitung angka kemenangan dan kekalahan, itu kan kita sudah buat. Nah, dan berdasarkan statistik yang kita buat itu, hitung-hitungan statistiknya, ya kita bisa lah mengalahkan mereka. Nah, dalam pemahaman saya ya paling nanti yang paling mungkin, ya sebetulnya kalau bicara soal arus bawah saya tidak hitung. Nggak ada yang kuat itu. Nah, paling petahana gampang ngalahin petahana itu. Nah, gampang sekali ngalahin petahana. Nah, begitu sudah masuk pada ruang kompetisi, nah udah pasti kalah insya Allah dia. Mungkin Abang sudah berani itu cuma karena pengalaman Abang juga ya, pernah di organisasi HMI Bang ya? Iya, kita berorganisasi tuntas lah. Mulai dari LK1, LK2, LK3, senior kos. Dari cabang sampai di PBHMI, pernah nyalon ketua umum PBHMI juga. Jadi pengalaman untuk memimpin organisasi itu udah cukup panjang lah. Makanya saya optimis kalau diberikan amanah oleh Yang Maha Kuasa dan mandat dari rakyat buruh selatan, insya Allah kita bisa memimpin pemerintahan buruh selatan secara baik agar bisa menciptakan iklim pemerintahan yang baik dan bersih itu. Amin. Oke, Bang Moni, mungkin pesannya Bang buat masyarakat buruh selatan
Dan terkhusus saya juga minta Abang memberikan pesan buat diaspora atau perantau-perantau Buru Selatan yang selama ini saya kenal mereka ini berkualitas. Kayak saya punya teman banyak dari Buru Selatan, mereka sangat-sangat cerdas, sangat-sangat berkualitas, namun sulit Bang untuk pulang ke sana karena ongkos, karena aksesnya sulit. Mungkin Abang ada pesan-pesan buat mereka atau Kan gini, masyarakat Buru Selatan? kalau untuk perantau, pesan moralnya cuma satu, Iya. bahwa kita yang merantau ini kembali diukur dari kondisi ekonominya kita ini kan ya rata-rata susah lah orang-orang kita yang ada di sana. Iya. Nah, terkecuali yang mungkin anak pejabat lah, saya kurang tahu. Tapi sekalipun itu anak pejabat, maka prinsipnya harus dipegang bahwa kita berangkat untuk kuliah. Nah, perantau itu yang kuliah atau mencari pekerjaan, tapi ya pada prinsipnya yang kuliah lah, misalkan merantau untuk menimba ilmu pendidikan, maka ya kita harus benar-benar bisa membangun satu perkawanan yang baik. Oke. Nah, karena dari kawan itulah kita akan bisa survive. Nah, pertanyaannya hari ini you bergaul dengan siapa? Nah, dan bagaimana cara you membina pergaulan itu? Iya. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik dan kita membina pergaulan itu dengan baik, itu akan menjadi satu investasi sosial yang bagus, sehingga ke depan kita akan bisa menikmati outputnya. Oke. Karena semua ini adalah proses untuk melakukan satu aktivitas sosial dengan segala dinamika sosialnya, maka investasi ini adalah investasi sosial. Jadi kuliah, beraktivis, berorganisasi itu sedang melakukan satu investasi sosial yang tidak mungkin efeknya akan dirasakan saat itu langsung. Nah, efeknya itu nanti akan dirasakan pasca you beraktivis, pasca you bermahasiswa, pasca you berorganisasi. Maka pastikan dalam proses itu, dalam masa-masa itu, you memilih teman yang punya kualitas. Nah, atau berteman dengan orang yang punya kualitas. Kualitas ini baik kualitas ide, kualitas perilaku. Nah, tentunya seperti itu. Lalu you membina perkawanan itu dengan baik. Nah, you bina pergaulan itu dengan baik. Nah, maka itu menjadi investasi sosial yang bagus. Kelak kita akan nikmati hasilnya, karena saya tidak akan pernah tahu besok 5 tahun ke depan you jadi apa, saya jadi apa. Nah, kita tidak akan tahu besok 5 tahun ke depan itu you akan butuh saya atau saya akan butuh you, itu kita nggak tahu. Semua itu sudah digariskan di Lauhul Mahfuz dan itu pasti. Nah, besok antara you yang sukses, saya yang di bawah, atau saya yang sukses dan you yang di bawah. Tetapi ketika kita meninggalkan satu catatan yang baik dalam pergaulan itu, maka you nggak mungkin lupa dengan saya dan saya nggak mungkin lupa dengan you, kan begitu. Itu untuk perantau. Nah, kalau untuk terkait dengan masyarakat Buru Selatan ini perlu kita sampaikan bahwa masa depan masyarakat dalam suatu wilayah administrasi itu diuji selama 5 tahun, satu periode. Nah, jadi kompleks sekali, sederhana sekali. Kalau kita lihat masalah atau masa depan kita ini kita gantungkan pada satu titik yang memang ketika diuji dalam kurun waktu tertentu kemudian terjadi masalah atau masa depan kita ini bermasalah, maka pada tahun atau periode berikutnya sewajarnya kita nggak mungkin dong gantungkan kembali harapan dan masa depan kita di situ, masa depan negeri dan anak cucu kita di situ. Nah, tentu kita akan mencari tempat gantungan yang baik, sandaran yang baik. Kan begitu. Nah, jadi masih bagus karena demokrasi kita itu cuma 5 tahun satu periode, tidak 32 tahun. Kan selesai masa muda kita di situ. Nah, tapi karena 5 tahun ya kita masih punya hak secara undang-undang untuk menentukan kembali di mana sandaran yang baik untuk kita, menggantungkan masa depan daerah dan anak cucu kita nah terhadap pemimpin yang tepat. Nah, karena ketika ini tidak dipikirkan, maka kita akan masuk dari kandang buaya, kemudian keluar dari kandang buaya, masuk kandang singa, masuk lagi, keluar lagi ke kandang macan. Wah, habis-habisan kita. Seumur hidup seperti itu ya? Nah, itu hancur kita. Masa depan kita akan kemudian bermasalah. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Nah, kita salah memilih pemimpin untuk menggantungkan masa depan kita itu sama halnya dengan kita bertahan hidup di atas ranting-ranting yang sudah rapuh. Bahaya, Pak. Nah, tinggal jatuh selesai, siapa yang bisa menolong. Nah, jadi pemimpin itu adalah ya tempat sandaran atau ibaratkan pohon, itulah ranting yang kuat. Nah, yang memang bisa menampung semua beban problem masyarakat. Jadi jangan salah pilih. Kira-kira begitu. Nah, karena ketika kita salah pilih,
Ya 5 tahun lagi baru kita dikasih hak lagi untuk menentukan itu. Dan 5 tahun itu lama. Artinya kalau kita salah pilih, kita akan tetap berada di ranting yang rapuh itu, Bang. Ya? Berada di ranting yang rapuh itu tinggal kan menunggu jatuh aja tinggal ya. jatuh aja. Ya. Nah, yang lebih problem lagi kita sudah kemarin bertahan di satu ranting yang rapuh, kemudian begitu patah kita naik pindah lagi ke ranting rapuh yang sebelah, kan fatal itu. Nah, ini yang perlu kita selesaikan. Karena 5 tahun itu memang singkat sebetulnya. Yeah. Tapi tanpa disadari 5 tahun itu 5 tahun itu artinya sudah menyelesaikan proses satu generasi. Yeah. Karena kita sekolah SD cuma 6 tahun. Yeah. Nah, habis itu sekolah SMP 3 tahun. Kuliah SMA mungkin 4-5 tahun ya. Kuliah 4 tahun. Yeah. 5 tahun lah katakanlah. Artinya kan proses satu generasi itu telah selesai di situ. Yeah. Kalau 5 tahun ini kita salah pilih, maka tentu kualitas generasi kita, ya kita salah tempatkan pada titik yang salah. Selama kurun waktu 5 tahun itu, you belajar berguru 5 tahun di setan, you jadi setan. You belajar 5 tahun dari kiai, pasti besok-besok udah jadi kiai kan gitu. Yeah. Jadi 5 tahun itu waktu yang singkat sebetulnya ketika dipikirkan, tapi pengaruhnya sangat dahsyat. Karena orang belajar 5 tahun itu udah luar biasa. Kira-kira begitu. Oke, Bang Moni, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya banyak insight baru dan banyak gambaran yang ternyata Kabupaten Buru Selatan tuh potensial jika berada di tangan orang yang tepat, Bang ya. Tepat. Dan kita doakan semoga masyarakat Buru Selatan ke depan semakin sejahtera, potensi yang ada di sana bisa digarap dengan baik dan ya impact-nya juga ke masyarakat setempat ya, bisa makin sejahtera dan lain-lain. Bang Moni, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Semoga nanti di episode kita nanti sama Bang Moni, status Abang sudah berubah. Amin. Terima kasih. Ya, selamat berjuang ya Bang ya. Siap. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa Jurnalis and Content Creator, itu dia obrolan saya dengan tokoh muda yang inspiratif dari Kabupaten Buru Selatan. Jangan lupa untuk di komen video ini, mungkin ada pesan buat Bang Moni atau mungkin ada masyarakat teman-teman dari Buru Selatan yang pengen ngasih masukan atau mungkin ngasih pesan ke Bang Moni, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa di like juga video ini, di subscribe terus channel Jurnalis and Content Creator supaya kami bisa menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif untuk berbagi ke pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bang, terima kasih. Sukses ya Bang. Amin, insya Allah.